Salam, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Hari ini tidak seperti biasanya. Hari Minggu yang lalu kita beribadah di dalam gereja. Tapi pagi ini kita beribadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, saudara sekalian, marilah kita buka hati kepada Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun, Tuhan yang melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkaulah Tuhan yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Pada pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dalam ibadah pagi ini. Kami mengundang kehadiran-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami setiap pribadi. Dimanapun kami berada, Tuhan menyatakan rencana-Mu dalam kehidupan setiap pribadi. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Karena kami percaya hari ini ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami setiap pribadi. Dalam nama Yesus, kami sambut Engkau, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini kita dengar firman. Saudara-saudara, memang suasana minggu hari ini berbeda dengan minggu-minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita beribadah di dalam gereja, tapi hari ini kita beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Tapi percayakah ibu bapak bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha hadir? Dia hadir di dalam gedung gereja. Dia hadir di rumah kita. Makanya saudara, tetap sukacita. Karena Tuhan yang maha hadir. Mari saudara, buka hati, dengarlah firman. Firman yang tertulis di dalam Mazmur 121 ayat 1-8, demikian firman. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara sekalian, kita sudah dengar firman. Dengan kita dengar firman, maka kita dikuatkan. Firman tadi berkata bahwa perlindungan kita ialah Tuhan. Perlindungan Tuhan itu sempurna, saudara sekalian. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, situasi apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Karena yang menjaga kita adalah Tuhan. Dengan kekuatan, dengan usaha, kita tidak mampu menjaga diri kita. Tapi kita bersyukur ada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang sempurna. Tuhan yang kekal. Tuhan yang ajaib. Tuhan Maha Tahu. Dia tahu sekarang apa yang sedang kita hadapi.
dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan jasmani. Dia lihat semua. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara sekalian, jangan takut. Karena Tuhan ada beserta kita. Firman Tuhan berkata, dikatakan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5. Aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau, tapi aku menyertai engkau. Itulah Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu kata firman dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan di sana, bergembiralah karena Tuhan. Ini saudara sekalian, percayalah bahwa firman ini yang berkata bukan manusia, tapi yang berkata kepada kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya. Maka saudara, bahwa kita sekalian jangan takut menghadapi situasi ini. Makanya dikatakan, saya ulangi sekali lagi, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Itu tadi tertulis di dalam Mazmur 101 ayat 5. Oleh sebab itu saudara sekalian, dalam menghadapi apapun, kita perlu berhati-hati bahwa kita percaya perlindungan kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dikatakan firman, Dialah gembala yang baik yang menggembalakan kita. Dia Tuhan, Yesus Tuhan, sudah menyerahkan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib, Dia dikuburkan, dan hari ketiga Dia bangkit dan naik ke surga. Dan Roh Kudus diutus kepada setiap kita. Roh Kudus memenuhi kita. Maka saudara, marilah tetap kuat di dalam Tuhan. Kalaupun berbeda bulan yang lalu dengan bulan-bulan sekarang ini, mungkin dalam segala situasi kehidupan berbeda. Mungkin keuangan kita juga berbeda dengan pemasukan pendapatan kita bulan kemarin dengan bulan hari ini berbeda. Tapi percayalah bahwa Tuhan beri kekuatan ilahi kepada kita. Maka kita berbeda, kitalah umat, kitalah hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dibedakan, yang diistimewakan oleh Tuhan Pencipta. Itulah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Maka saudara, ingatlah firman Tuhan bahwa kita di dunia ini adalah perantau dan pendatang. Kita sementara di bumi. Kalaupun kata firman dikatakan di sana umur manusia hanya 120 tahun saja, tapi realitanya hari-hari ini kita lihat tidak ada lagi usia sampai 120 tahun. Tapi jangan takut, seberapapun usia kita yang Tuhan anugerahkan di bumi, yang penting Tuhan ada bersama kita. Alamilah suasana surga di bumi ini. Firman Tuhan berkata soal kerajaan Allah, berbicara bukan berbicara soal makan minum, tapi berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maka saudara sekalian, orang yang tidak percaya, mereka ketakutan, mereka khawatir. Tapi kita orang percaya, kita benar-benar menjunjung tinggi kebenaran. Ini saudara sekalian, bahkan damai sejahtera memenuhi hati kita. Roh ketakutan, roh kekhawatiran, itu tidak tempatnya, bukan tempat dalam hati kita. Tapi hati kita adalah tempat damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh, kata firman, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mari saudara, biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Mari hari-hari ini, waktu kita pemerintah menganjurkan supaya banyak di rumah. Ada rencana Tuhan, apa yang disampaikan pemerintah, ada rencana. Dengan kita banyak di rumah, marilah kita semakin bersekutu dengan intim kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik semua yang terjadi di negeri kita, supaya kita semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, semua pergumulan, kata firman dalam Ratapan pasal 3:58, dikatakan di sana, Tuhan memperjuangkan perkara kita dan Tuhan menyelamatkan kita. Jangan takut, asal kita
intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka Tuhan berjuang kepada kita. Dia tahu, Tuhan tahu apa sekarang yang sedang hadapi itu, kita hadapi sekarang ini. Pasti Tuhan membela dan memberkati. Makanya saudara, mengalami perlindungan yang sempurna dari Tuhan harus melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Artinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka kita akan mengalami hal-hal ilahi dalam hidup ini. Maka saudara, bila kita selalu karib dengan Tuhan, senantiasa membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan secara intim, maka hidup menurut segala apa yang difirmankannya, sehingga kita semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Maka kita tidak akan merasa takut, tidak lagi merasa khawatir untuk masa depan kita, karena hanya dekat dengan Tuhan saja kita merasakan, mengalami ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita, karena Tuhanlah sumber perlindungan kita. Inilah firman saudara sekalian yang saya sampaikan kepada umat Tuhan dimanapun Anda berada, hamba-hamba Tuhan menghadapi hidup ini untuk hari-hari esok. Pastikan Tuhan di pihak kita. Salam, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami dengar suara-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kebenaran menjadi kehidupan bagi kami. Mampukan kami untuk menghidupi segala kebenaran. Dan kami berdoa ya Tuhan, berilah kekuatan ilahi kepada kami, berilah kesehatan ilahi buat semua umat-Mu, semua hamba-Mu, terkhusus yang tergembala di gereja lokal GBI Jemaat Immanuel Jalan Sunggal Lepas Satu Medan. Biarlah sepanjang minggu, hari ke hari, ada Tuhan Yesus Kristus yang dasar dan luar biasa memberkati kami. Maka Tuhan, dengan kami dengar firman-Mu, hati kami damai, hati kami sukacita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bapa, tetap lindungi dan berkati segala hamba-Mu, semua umat-Mu, hamba-Mu dalam usaha dan pekerjaan. Biarlah nyata keilahian Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Berkati setiap nikah. Biarlah suami istri dan anak seisi rumah makin sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus lebih daripada yang lain. Dan biarlah setiap hati kami dari segenap hati benar-benar mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan hanyalah mencintai Tuhan Yesus dan mencintai kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami dari tertinggi sampai terendah. Biarlah mereka pakai menjadi alat-Mu. Apapun yang terjadi di bangsa dan negara kami ini, pakailah pemimpin kami jadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih penduduk bangsa kami. Biarlah mereka terbuka hatinya untuk datang kepada Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih khususnya orang-orang percaya. Biarlah semakin menyatu menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.